Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku kelas 4B, kita memasuki pembelajaran tematik kembali, yaitu lebih tepatnya ke pembelajaran 4, tema 1, subtema 1. Semoga anandaku yang ada di rumah tetap selalu sehat, kemudian tetap semangat dalam belajar, dan kita sama-sama berdoa. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anakku, pada gambar kali ini Ustadz akan memberikan satu gambar contoh tarian dari Indonesia. Ada yang tahu nama gambar tari ini? Kita lanjut ya. Baik. Namun, sebelum menjawab dari gambar tadi, kita mulai belajar dari hal di bawah ini terlebih dahulu. Apa? Yaitu gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan, Ustadz? Gagasan itu adalah sebuah ide yang ada di dalam pikiran kita, dan kemudian biasanya kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ternyata gagasan itu ada dua, yaitu gagasan pokok atau gagasan utama, dan gagasan pendukung. Nah, ini gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan apabila dirangkai dengan gagasan atau ide yang lain akan membentuk kalimat yang lengkap. Kemudian kalimat utama ini berisi gagasan utama. Jadi kalimat yang lengkap tadi disebut kalimat utama, ini berisi gagasan utama. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Itu ya. Itu ciri-ciri dari gagasan pokok. Kita lanjutkan. Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Kalimat penjelas berisi gagasan pendukung. Ini maksudnya penjelas ya. Kita lanjutkan. Contoh. Nah ini. Fatah adalah anak yang rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktunya dihabiskan untuk mengikuti berbagai macam les, daripada nongkrong bersama maupun main game bersama. Bahkan di hari libur pun, ia terlihat lebih sering membaca buku dan belajar. Ini merupakan satu paragraf. Dalam paragraf ini ada berapa kalimat? 1 ditandai dengan titik, 2 diakhiri dengan titik, 3 diakhiri dengan titik, dan 4. Ada berapa? Ada 4 paragraf. Kemudian Ustadz, yang disebut dengan gagasan utama yang mana? Ya ini ya, yang Ustadz tebalkan ini. Fatah adalah anak yang rajin. Di dalam kalimat utama ini berisi gagasan utama. Lalu kalimat selanjutnya Ustadz, kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung yang di dalamnya berisi gagasan pendukung. Jadi mulai dari di sekolah ia menghabiskan waktunya untuk belajar di perpustakaan sampai kalimat bahkan di hari libur pun ia terlihat lebih sering membaca buku dan belajar adalah kalimat pendukung yang menggambarkan bahwa Fatah ini adalah anak yang rajin belajar. Itu ya. Kita lanjutkan. Oh, ternyata kita disuguhkan tari tadi. Ya, masih ingat ya tari tadi ya? Tari tadi adalah tari piring. Asalnya dari mana? Dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Jadi berasal dari Pulau Sumatera. Ya. Kemudian silahkan dibuka web ini untuk kita membuka materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan diklik ya. Ya. Nah, ini silahkan diklik. Ya. Maka, sebentar.
akan muncul. Nah, ini. Nanti linknya akan Ustadz berikan di WhatsApp-nya Ananda sekalian. Nanti akan muncul blog Ustadz dan di sini ada bacaan tari piring Minangkabau. Silahkan dibaca. Kemudian jika sudah dibaca, anak-anakku, dipahami pelan-pelan saja. Kemudian setelah itu kalian telah membaca bacaan piring Minangkabau. Sekarang Anandaku kelas 4B, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf di atas. Paragraf 1, gagasan pokoknya apa? Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Mengisinya di mana Ustadz? Mengisinya di buku tugas kalian. Kemudian kirim fotonya di Ayo Kerjakan ini. Nah, nanti kalau kita buka, sebentar ya, kita tunggu nggih. Maka akan ada yang namanya kantong tugas pembelajaran subtema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, nanti tinggal mengisi nama, nomor absen, dan masukkan filenya di sini. Kemudian kirim. Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.